warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Baik, kali ini kita akan membahas tentang uji statistik chi-square. Adapun capaian pembelajaran kali ini untuk memahami konsep uji statistik chi-square, kemudian cara analisis datanya dan juga interpretasi data dari uji chi-square. Nah, apa itu uji chi-square ya? Jadi uji chi-square ini biasa kita kenal dengan uji kuadrat. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menguji hubungan antar dua variabel yang terdapat dalam baris atau kolom, itu bisa pakai uji chi-square. Nah, syaratnya yang harus dipenuhi, datanya itu berupa skala kategori atau frekuensi. Nah, kemudian datanya juga harus tidak berdistribusi normal, karena uji chi-square ini termasuk dalam statistik non-parametrik. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Jadi misalnya di sini kita ingin menguji hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian gagal jantung. Kemudian kita langsung masuk ke analisa datanya ya, teman-teman bisa buka software SPSS-nya, kemudian masuk ke variable view. Nah, di sini JK, saya buat JK dan juga GGJ. Jadi JK ini untuk jenis kelamin ya, untuk variabel independennya, GGJ ini untuk gagal jantung. Kemudian nanti yang di bagian ini diisi ya, untuk values-nya ya, kode 1 untuk jenis kelamin laki-laki, kode 2 untuk jenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk gagal jantungnya itu kan jawabannya ada 2, ada tidak gagal jantung dan juga gagal jantung. Jadi kode 0 untuk responden yang tidak mengalami gagal jantung, dan kode 1 untuk responden yang mengalami gagal jantung. Kemudian oke. Kita masuk ke data view, baru di sini dimasukkan ya berdasarkan data yang kita dapat. Jadi kalau tadi kode 1 itu untuk jenis kelamin laki-laki, kode 2 untuk jenis kelamin perempuan. Nah, yang di sini kita masukkan juga kode 1 ini untuk responden yang mengalami gagal jantung, dan yang kode 0 ini untuk mereka-mereka yang tidak mengalami gagal jantung. Nah, kemudian klik bagian analyze, klik bagian descriptive statistics, dan pilih yang bagian cross tabs ya. Nah, nanti ini kan muncul ya dua dialog ini, jenis kelamin dan gagal jantung. Nah, untuk jenis kelamin karena ini masuk dalam variabel independen, maka kita masukkan ke kolom row ya, row atau baris. Sedangkan untuk yang GGJ-nya atau variabel dependennya kita masukkan ke bagian kolom ya, masukkan di bagian kolomnya ya. Kemudian teman-teman pilih bagian statistik, nanti akan muncul dialog seperti ini, maka conteng di bagian chi-square-nya ya. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu risk estimate-nya, risikonya berapa kali sih untuk variabel independen mempengaruhi variabel dependennya, maka bisa diklik bagian risk-nya. Kemudian continue ya. Kemudian pilih bagian sales, nanti akan muncul dialog seperti ini. Maka untuk bagian percentage-nya bisa klik di bagian row-nya atau barisnya. Kemudian continue dan oke. Maka akan muncul dialog seperti ini ya. Nah, jadi ada ini persentasenya ya, atau data frekuensinya. Kemudian ada bagian cross tabulasinya dan juga hasil dari uji chi-square-nya ya. Nah, ini untuk risk estimate-nya ya, kalau kita pengen tahu odds ratio-nya ya. Nah, untuk interpretasi datanya yang pertama ya, ini untuk cross tabulasinya kita bisa lihat bahwa laki-laki yang tidak mengalami gagal jantung itu sebanyak 45,5% ya. Kemudian laki-laki yang mengalami gagal jantung itu sebanyak 54,5%. Nah, sebaliknya untuk perempuan yang tidak mengalami gagal jantung itu sebanyak 21,1%, dan untuk perempuan yang mengalami gagal jantung itu
sebanyak 78,9% ya. Totalnya 100% ya. Kemudian untuk interpretasi data yang kedua dan juga ketiga ya, dari uji chi-square-nya itu bisa kita lihat nilai signifikan levelnya 0,16 ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya, persen chi-square-nya ya. Di sini kita bisa lihat signifikan levelnya two-sided sini 0,160. Maka untuk p-value-nya ini lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kejadian gagal jantung. Nah, ini untuk yang hasil output yang ketiga. Untuk risk estimate ya, kita bisa lihat nilai odds ratio-nya itu 3,125 ya, 3,125. Artinya apa? Responden dengan jenis kelamin laki-laki itu 3 kali lebih berisiko mengalami gagal jantung dibandingkan responden perempuan gitu. Oke, untuk ketentuan uji chi-square ya. Jadi kalau nilai signifikan levelnya atau two-sided-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antar variabel. Sedangkan sebaliknya kalau nilai signifikan levelnya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak ada hubungan yang signifikan antar kedua variabel. Oke, ini ya tadi karena nilai signifikan levelnya 0,87 berarti lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kejadian gagal jantung. Ini referensi yang saya pakai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.